teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Andri. Jadi di video kali ini Andri akan ngasih tahu kalian bagaimana sih cara ke Amerika. Wah, banyak banget sih pertanyaan yang udah kalian tanyakan di beberapa kolom komentar. Mohon maaf Andri nggak bisa semua balas satu persatu, tapi kalian juga harus agak usaha gitu ya. Contohnya kalian tuh cekin beberapa video yang Andri udah buat tentang seputar kerja di Amerika. Ada playlistnya itu cara kerja di Amerika. Ada beberapa sih contohnya. Pada kesempatan kali ini Andri mau ngasih tahu kalian salah satu cara ke Amerika, yaitu dengan DV Lottery Green Card. Nah, DV Lottery Green Card sendiri itu adalah program pemerintah Amerika yang secara acak ataupun secara keberuntungan itu ngasihkan visa ke 55.000 orang dari seluruh dunia. Jadi pemerintah Amerika itu pengen mendatangkan banyak suku bangsa ataupun etnis, namanya itu diversity ya, visa program. Itu salah satunya dari Indonesia. Di Indonesia itu masih eligible. Terus ada juga dari pokoknya yang udah banyak di Amerika, contoh orang Cina, contoh kayak Chinese, Filipina, itu kan udah banyak di Amerika. Jadi berapa persen dari jumlah penduduknya gitu. Jadi mereka udah nggak eligible. Di Indonesia masih oke. Jadi menurutku ini sampai sekarang untuk cara kerja di Amerika itu peluangnya itu cuma sekarang ini, itu DV Lottery Green Card. Karena yang lainnya itu susah sekali. Ya mungkin kalian kalau main jalan-jalan pakai visa turis juga bisa, ataupun juga jalan-jalan motor sini, kerja di kapal pesiar Amerika itu juga bisa. Ada banyak sih kayak gitu. Ada, bentar ininya. Oke, di sini Andri akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mendaftar DV Lottery Green Card. Ini adalah gratis. Kalian tidak perlu dipungut biaya apapun. Untuk beberapa pertanyaan ntar di belakang setelah cara mendaftar akan aku jawab ya. Aku sekarang di pinggir pantai nih, keren sekali lihat pemandangan dari sini. Kalian mungkin nggak kelihatan di sana, cuman kalau kalian mengikuti videoku ntar bakal ada di sini. Oke, websitenya itu ada dvprogram.state.gov. Gov itu adalah government, jadi memang websitenya dari pemerintah Amerika. Oke, kita udah masuk ke websitenya. Di websitenya ini ada welcome, dimana pendaftarannya itu cuma 1 bulan. Jadi kalau kalian follow Instagramnya Andri Indonesia, pas buka itu langsung Andri kasih tahu. Andri baru ada waktu untuk buat video ini, jadi mohon maaf. Tapi kalau kalian mengikuti terus, nonton beberapa video, maksudnya notifikasinya dinyalain, kalian gak bakalan miss. Masih ada waktu kok sampai 8 November. Pembukaannya tanggal 5 Oktober sampai November tanggal 5. Di bawahnya itu ada instruction, di mana kalian bisa ngelihat bagaimana sih caranya, tapi pakai bahasa Inggris sih. Terus selanjutnya itu ada foto. Jadi ada beberapa contoh foto yang nggak diterima. Jadi kalau terima itu benar-benar presisi, backgroundnya putih bagus, resolusinya tinggi, tapi ukurannya tuh kecil, kurang dari 245 kilobyte kalau nggak salah. Nah, kalau udah bagus gitu fotonya, itu biasa ada banyak kendala. Udahlah pergi ke foto gitu kan, ke tukang foto, modal sedikit lah. Mungkin itu adalah salah satu contoh perjuangan kamu untuk mendapatkan visa itu ataupun lottery card itu. Nah, setelah foto biasanya mau submit itu kendalanya itu di mana itu ukuran. Nah, ukuran sendiri itu kalian bisa kirimkan ke WhatsApp-nya teman kalian ataupun siapa, habis itu suruh kirimin balik. Otomatis ukurannya tuh bakal dikompresin ke di bawah 200. Habis itu kalian bisa daftar. Nah, form di bawahnya hijau itu adalah entry form. Kita bisa klik di situ, dimana kita udah siap untuk mengisi formnya. Yang tadi foto kalian udah siapkan dan ready. Terus kita disuruh untuk memasukkan kode, di mana kode ini itu biar gak ke apa gitulah. Nah, itu di sana tuh dibilang kalau kita nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau bisa
daftarnya itu cepat. Kalau nggak cepat ntar bakal time out ataupun apa gitu. Jadi kalau kayak gitu itu bakal diulang lagi. Well, poin pertama itu ada nama itu ada last name, first name, dan middle name. Jika nama kalian satu, cukup tuliskan di last name, family name. Terus yang lainnya, first name dan middle name itu disentang atau no first name ataupun no middle name. Kalau nama kalian 3 ya udah satu kayak satu kata gitu. Yang pertama terakhir dulu, terus tengah dan awal. Bukan salah. Jadi first name pokoknya sesuai dengan itu. Kalau nama kalian lebih dari 3 kata, itu yang penting last name dulu kalian masukkan. Terus first name itu 1 kata, sisanya mungkin berapa kata itu dimasukkan ke middle name. Terus poin kedua ada gender. Poin ketiga ada tanggal lahir. Terus poin keempat itu di mana kalian dilahirkan, kota mana. Kalau nggak tahu bisa di-upload. Terus nomor 5 itu ada negara kalian dilahirkan. Terus nomor 6 ini adalah country eligibility. Kalau Indonesia itu bisa, jadi bisa dikatakan yes, jangan dikasih no. Terus nomor 7 itu masukkan foto yang tadi kalau memang benar, kalau bagus itu tidak ada masalah, kurang dari 200 KB itu bagus. Terus poin nomor 8 itu adalah mailing address ataupun tempat mailing ya, surat menyurat kalian. Biasanya tuh samanya dengan KTP kalian. Nah itu ada in-care itu nggak perlu dikasih. Nah, kalau kalian tinggal di suatu kayak hotel buat apa ini mungkin itu perlu, tapi kalau ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Alamatnya, adresnya, terus kalau alamat 1 itu nggak cukup bisa masukkan ke alamat 2, tapi kalau udah cukup 1 it's okay. Yang poin C 8C itu nggak perlu diisi, city atau town itu dimasukkan kota. Terus habis itu E provinsi, terus F itu adalah zip code ataupun kode pos. Kalau tidak tahu ya udah itu no postcode. Bukan tidak tahu, secara tahu kalau tidak tahu. Kalau nggak ada beneran itu dikasih ini. Terus poin G adalah country Indonesia. Oke, kita masuk ke poin 9. Nomor 9 ini jika kalian tinggal di luar negeri ataupun merantau, tapi posisi resmi ya. Kalau udah swasta itu jangan kasih tahu Indonesia saja. Habis itu nomor 10 itu nomor telepon. Kalian bisa kasih atau tidak, opsional. Nomor 11 email. Jadi email ini bener-bener kalian itu harus tahu passwordnya, cek dulu bisa login atau tidak. Soalnya ini bakal penting banget. Habis itu konfirmasi, A masukkan, T confirmation. Poin 12 ini adalah sekolah kalian. Ada primary school, high school, no degree itu alisan nggak lulus pakai C itu bisa dimasukkan degree. High school degree itu adalah SMA lulus. Terus habis itu ada vocational school. Vocational itu kejuruan, sekolah kejuruan. Jadi mungkin Indonesia itu bisa dimasukkan seperti SMK juga nggak begitu ini banget kok. Ini ya mungkin high school juga oke lah bisa. Oke, kita akan poin ke 13. Nah 13 sendiri itu kita ini adalah status perkawinan. Nah ini ada banyak ini. Satu itu kalian belum nikah. Nah kedua kalau belum nikah itu kasih masih single itu di atas. Nah bawahnya adalah married. Ini bawah ini yang paling kedua ini jika kalian udah nikah itu bawahnya. Tapi kalau kalian udah di Amerika, suami kalian atau istri kalian orang US itu bisa masukkan married dan my spouse atau pasangan kalian orang US citizen ataupun punya kalian. Terus yang bawahnya itu divorce adalah cerai. Terus bawahnya itu widow. Nah widow itu kayak gini. Kalau di Amerika itu ada istilah kalau kalian udah nikah terus istri atau suami kalian meninggal dan belum nikah sampai sekarang itu dinamakan seperti itu. Kalau misalkan sama aja cerai ataupun cerai meninggal lah itu. Nah terus bawahnya itu ada legal separation. Ya mungkin udah ini ya bisa aja masukin aja cerai atau ini. Jangan dibikin pusing. Kalau kalian punya anak, masukin di situ anaknya berapa. Habis itu continue. Nah, setelah continue kalian bisa kayak cek ulang apakah data kalian itu benar semuanya. Nah, kalian benar, tinggal klik. Tapi kalau kalian itu berkeluarga, itu masukin kepala keluarga dulu. Habis itu ntar mungkin kalian married ataupun punya anak. Nah, di situ kalian masih lanjut untuk masukin data dari istri ataupun anak-anak kalian.
Terus udah ini submit dan akhirnya berhasil. Ada beberapa contoh sih, contoh yang gagal. Rata-rata contoh gagal itu di foto. Terus kurang cepat. Kalau kurang cepat itu kalian tuh bisa nge-refresh browsernya, ataupun juga di refresh browser, ataupun juga kalian pakai laptop ataupun HP lain. Nah, bisa sih kalian hapus dengan clean change. Nah, disitu akan menghapus beberapa ini yang sebelumnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke beberapa pertanyaan ya. Jika kalian udah mendapatkan itu, ntar kalian bisa hubungi nanti dan aku akan joinin ke beberapa teman-teman yang udah mendapatkan baterainya di sini. Nah, untuk kalau udah dapat itu kalian ntar semua itu ngurusin sendiri. Dan setelah kalian mendapatkan itu nggak 100% kalian bisa dapat visanya dan kesini, itu nggak tentu juga. Jadi masih ada banyak proses ke ini. Pengundiannya itu akan diundi biasanya tanggal 6 Mei ataupun ya pokoknya di bulan itulah tahun depannya. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan itu dan datang ke sini. Semoga your dreams come true. Sampai segitu ya penjelasan Andri sampai sekarang. Jadi poinnya seperti itu. Rekomendasi